Di pertemuan kali ini, di video kali ini kita akan mensimulasikan identifikasi orde ya, cara membaca plot ACF dan PACF gitu ya. Atau lebih dulu kita harus tahu gimana cara membuat plot ACF dan PACF di R. Ini sebenarnya caranya simple sekali ya. Ini kita run dulu beberapa package yang memang diperlukan. Ini kemudian kita run datanya, ini plot datanya. Oh ya, kita harus buat menjadi data time series dulu. Kemudian ini sudah kita pelajari kemarin ya. Kemudian uji stasionaritas. Ya, kemarin sudah kita ketahui bahwa datanya sudah stasioner dalam rataan. Kemudian dalam varians itu ternyata lambdanya 0,5. Kemudian kita transformasi, maksudnya ini adalah plot hasil data transformasi ya. Jadi datanya adalah data underscore var. Nah sekarang kita masuk ke identifikasi orde. Identifikasi orde caranya sangat gampang sekali. Jadi pakai aja fungsi ACF gitu. A-nya huruf kecil ya. Ada juga fungsi ACF A-nya huruf besar tapi dengan package yang berbeda. ACF kemudian data yang kita gunakan, misalkan kita pakai data awal dulu ya. Ini nama data awalnya data, ya udah tinggal ACF dalam kurung data, keluar hasilnya ya. Kemudian PACF gimana? Ya udah PACF dalam kurung data, nah maka keluar juga hasilnya. Sesimpel itu ya untuk cara membuat plot ACF. Misalnya oh ini judulnya C, kita mau ganti nih, judulnya jelek kalau C, ya udah main kemudian sama dengan judulnya apa, plot ACF data, plot ACF data apa ya data ini ya, oke upload ACF data aja. Nah maka sudah berganti. Oh misalnya kita mau ganti Y-Lab-nya, judul Y-nya kita mau ganti menjadi misalkan lak waktu gitu ya. Y-Lab-nya ya, ini adalah korelasi berarti ya, nilai ACF gitu, seperti ini. Kemudian oh sumbu X nya kita mau ganti juga, ya udah pakai XLab. Ini sama dengan kemudian ini lak waktu, katakanlah seperti itu ya. Nah jadi bisa kita modifikasi lah. Hal yang sama juga untuk plot PACF nya misalkan, udah kita copy aja di sini. Ini berarti mainnya itu plot PACF. Nah selesai untuk cara cara membuat ACF dan PACF di data yang kita miliki ya. Nah sekarang ini kan keluarnya plot nih. Nah di tugas sebelumnya sudah diberikan tugas ya, diberikan data kemudian diminta untuk menghitung ACF-nya berapa. Nah sebenarnya bisa juga di sini. Ini kan plot ya, kita mau tampilkan angkanya aja, ya udah plot sama dengan F. Nah ini adalah autokorelasinya. Jadi lak 0 benar kan hasilnya 1, lak 1 berapa, lak 2 berapa gitu ya. Ini adalah nilai ACF-nya. PACF gimana? PACF sama juga. Berarti di sini kita ganti menjadi PACF. Nah, ini adalah nilai PACF-nya. Gitu ya. Nah, sama aja sebenarnya gitu. Nah, kalau yang membedakan kalau kita tuliskan plot sama dengan F, maka plotnya nggak muncul, false berarti yang muncul adalah angka-angkanya. Nah, itu untuk cara mengidentifikasi orde. Kemudian saya ingin memperlihatkan kita sudah belajar cara menentukan ordenya ya, orde AR kapan, orde MA kapan, tail off dan cut off dan segala macamnya itu. Sekarang saya ingin menunjukkan tentang beberapa plot ACF dan PACF ya, berdasarkan hasil simulasi. Ini model MA1. Ingat model MA1 adalah plot ACF-nya cut off, kemudian plot PACF-nya tail off. Nah, ini dinamakan tail off ya, yang A ini tail off. PACF-nya cut off. Nah, maka dia cut off setelah lak pertama. Ini kan lak 0, lak 1. Nah, cut off setelah lak 0 bisa juga nih.
Kemudian ini bisa juga dikatakan cut off setelah lak 1 gitu. Nah, jadi berbeda, orang yang melihat berbeda juga perspektifnya. Oh, ternyata dia di sini ACF-nya cut off setelah lak 1. Maka mungkin model yang muncul adalah model MA1 karena dia cut off-nya di plot ACF-nya gitu. Kemudian untuk yang B, yang B dia lihat plot ACF-nya, dia juga cut off gitu. Nah, ini juga maka cut off setelah lak 1 gitu. Oh, maka mungkin model MA1. Nah, tail off itu selain dia menurun secara eksponensial, itu juga ketika dia berganti tanda, terus berganti tanda seperti ini ya, ini juga namanya tail off. Jadi kalau seperti ini, nah ini berbeda perspektif, beda juga ya. Bisa juga kita mengatakan, oh setelah lak ke-1 dia juga cut off nih, maka mungkin aja dia modelnya AR1 jangan-jangan. Atau setelah lak kedua juga dia cut off, berarti PACF-nya berarti AR2 gitu. Nah, bisa banyak. Makanya ketika identifikasi order ini bisa sangat memungkinkan untuk banyak model-model yang mungkin keluar gitu ya. Kemudian ada lagi di sini. Nah, ini untuk simulasi yang lainnya gitu. Oh, ACF-nya dia cut off misalnya. Atau ACF-nya dia tail off. Nah, ini misalnya ACF-nya bisa juga kita berpendapat bahwa oh setelah lak kedua ACF-nya cut off. Berarti dia model MA2. Oh ya, ini salah ya. Ini harusnya MA2. Kemudian kita lihat PACF-nya. Oh, PACF-nya dia sepertinya tail off-nya gitu. Atau mungkin oh dia PACF-nya ini cut off setelah lak keempat. Bisa juga. Nah, tinggal kita coba nanti modelnya mungkin apa. Kemudian yang B, oh ternyata dia setelah lak pertama dia cut off. Nah, bisa juga kita berpendapat bahwa oh setelah lak kedua dia juga cut off nih, gitu. Bisa aja, mungkin aja gitu ya. Kemudian di PACF-nya, oh PACF-nya dia setelah lak ketiga misalnya dia cut off gitu. Oh, maka mungkin aja modelnya MA gitu. Nah, bisa banyak ya kemungkinannya. Kemudian yang C juga seperti itu, yang D juga seperti itu gitu ya. Kita lihat cut off dan tail off-nya. Kemudian ini contoh lagi. Nah, ini contoh plot ACF dan PACF-nya. Nah, ACF-nya nih menurun secara eksponensial atau tail off nih jelas sekali tail off-nya. Kemudian PACF-nya dia cut off setelah lak pertama. Oh, maka mungkin modelnya AR1 jangan-jangan. Kemudian yang kedua, nah ini juga bagian dari tail off ya, berganti-ganti tanda seperti ini. Nah, ternyata di PACF-nya setelah lak pertama dia cut off, maka mungkin modelnya adalah AR1 gitu. Atau mungkin ada yang berpendapat bahwa oh ini juga cut off, misalnya setelah lak kedua, ya maka mungkin modelnya MA2 gitu. Jadi memungkinkan sekali adanya perbedaan dengan perbedaan dalam menentukan order gitu ya. Nah, ini juga contohnya. ACF-nya tail off, PACF-nya cut off misalnya. Ini juga ACF-nya dia, oh jangan-jangan ini ACF-nya cut off gitu. Kemudian PACF-nya, oh bisa juga PACF-nya ini cut off gitu. Jadi banyak perbedaan ya untuk cara penentuan order. Yang jelas tadi caranya adalah menggunakan ACF dan PACF. Nah, nanti meninjaunya kapan, mana modelan terbaik nanti berdasarkan kalau kita sudah belajar tentang estimasi parameter. Gitu ya. Nah, kalau untuk fungsi AutoArima yang saya sebutkan di pertemuan sebelumnya, oh berarti dia butuh package ya, butuh package yang lain untuk kita coba install ya. Kira-kira package-nya apa? TSA atau bukan ya? Kita coba dulu install TSA. Harusnya sudah ada ya, tapi kita coba aja install. Kemudian kita panggil library TSA. TSA ini kalau tidak salah kepanjangannya time series analysis. Coba. Oh, bukan TSA berarti ya. Oh, mungkin ini. Mungkin forecast. Coba kita install forecast. Kemudian kita panggil package-nya forecast.
Oke. Nah, ternyata auto arimanya di forecast ya, auto arima dari data. Nah, ini ternyata di Arima mengatakan bahwa modelnya adalah secara programnya adalah 011. Kenapa ya 011? Nah, kira-kira kita sesuaikan lagi dengan plot ACF ACF-nya. Mungkin nggak Arimanya 011 gitu. Oh, ternyata mungkin dia memandang ini kan berarti AR-nya 0, MA-nya 1. Dia memandang kalau MA berarti ACF-nya cut off. Oh, setelah lak 1 dia cut off seperti ini. Makanya modelnya mungkin adalah Arima 011. Kemudian kalau kita tinjau dari plot PACF, oh dia cut off-nya malah setelah lak ke-7 gitu. Nah, menganut prinsip parsimoni terlalu jauh ketika kita mengambil lak ke-7 ya, sampai lak ke-7. Maka misalnya bisa kita mungkin model yang salah satu yang mungkin adalah model Arima 1 gitu, sesuai dengan yang diberikan di sini, atau Arima 001. Nah, tapi yang harus menjadi concernnya adalah tetap penentuan ordernya berdasarkan tabel yang sudah kita pelajari ya di buku W. Nah, sebenarnya package ini dia mencoba semua kemungkinan dicari nilai AIC terkecilnya gitu. Nah, tapi ketika kita di tahap belajar, kita harus menyesuaikan dengan konsep awalnya ya. Penentuannya adalah, jadi harus ada alasan kenapa order tersebut dipilih. Oh, ternyata, dan alasannya dilihat dari plot ACF dan PACF-nya gitu. Auto Arima ini hanyalah membantu kita dalam memudahkan kita saja. Karena bisa dilihat untuk kasus data ini, padahal datanya sudah stasioner ya, tidak perlu diferencing lagi. Tapi Auto Arima mengatakan bahwa ternyata modelan terbaik malah di diferencing 1 kali. Nah, itu juga sebenarnya tidak sesuai gitu. Karena untuk data ini harusnya tidak perlu diferencing tapi malah di diferencing gitu. Nah, makanya di sini kita harus jeli dalam memilih modelnya, bukan berarti kita langsung pakai package-nya gitu ya. Nah, setelah dapat ordernya, silahkan diuraikan lagi modelnya sesuai dengan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Oke, terima kasih. Selamat mencoba.